air, ada juga wisata budaya. Nah, wisata budaya itu kan ada tapak putri. Di situ ada tapak putri yang kelihatannya jejak kaki seorang putri menurut cerita seperti itu, dan juga ada makam keramat dan juga ada tapak kuda. Nah, jadi kita kalau masyarakat mau ke Curug Dawan itu ada dua hal yang bisa dilihat di situ. Itu kelebihan daripada Curug potensi wisata yang ada di Desa Cipaku ini dengan daerah-daerah lainnya. Ya, ke depan itu akan tetap itu dijaga, tidak dirubah. Jadi diharapkan yang tapak kaki putri itu jangan sampai dibersihkan atau jangan sampai dilakukan coret-coret, apalagi yang paling dijaga itu akan dipagar. Nah, itu ke depan. Dan untuk Curug Dawan itu kita terus kepada anak-anak muda untuk terus mempromosikan hal tersebut. Kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, kerjasama dengan Dispora untuk bisa mengembangkan atau mempromosikan Curug Dawan tersebut. Ya, untuk sekarang kami khususnya dari BPD Desa Cipaku untuk destinasi wisata Curug Dawan ini, yang pertama-tama ini kan baru musyawarah pertama pembukaan, apakah ini akan dibuka atau tidak. Nah, tadi kan di hasil kesepakatan akan dibuka. Pada dasarnya kami selaku BPD atau perwakilan dari masyarakat Desa Cipaku mendukung sepenuhnya pembukaan destinasi wisata ini. Namun dengan ada beberapa catatan itu yang pertama itu sumber air, yang kedua keamanan, ketertiban dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Jadi ini merupakan salah satu baru tahap pertama. Nanti akan ada tahap kedua dan tahap ketiga melalui musyawarah di tingkat desa, dan nanti akan diakhiri dengan adanya peraturan desa yang bagaimana itu tentang pengelolaannya, manajemennya, analisis dampak lingkungannya, izinnya, dan terutama kemudian masyarakat Desa Cipaku itu sendiri bagaimana responnya seperti ini. Jadi ini memerlukan uji publik dulu, tidak serta-merta ujuk-ujuk dibuka begitu saja. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari uji publik lah, seperti bahasanya uji publik, supaya apakah publik atau masyarakat ini respon tidak. Misalkan ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya, nanti kan itu perlu ada istilahnya aspirasi dari masyarakat seperti itu. Bagaimana nanti supaya destinasi wisata ini bisa dibuka ataupun lebih baik lagi ke depannya seperti itu, guna mendukung kemajuan di Desa Cipaku ini seperti itu, tanpa menyampaikan analisis dampak lingkungan itu sendiri seperti itu. Sudah dari dulu waktu identifikasi wilayah perhutani memang sudah ditemukan destinasi wisata dari Curug Dawan, Pasir Tengah, Pasir Ipis, gitu. Dan lokasi wisata budaya seperti Tanah Keramat, itu makam keramat itu sudah diajukan, sudah direncanakan. Namun kan menyangkut biaya operasional atau biaya pembukaan lahan. Sebenarnya prosedurnya untuk kan itu milik perhutani. Pasti prosedurnya harus ditempuh dari milik perhutani, harus prosedurnya gimana, minta izin dari perhutani. Ya, ternyata pada bulan Maret semasa saya jadi PJS di sini, beliau dibuka duluan, jadi udah dibuka oleh Karang Taruna Dusun. Sementara saya pikirkan dampaknya dulu, yang dipikirkan itu dampaknya dulu. Kan di sini air Suwadori itu dipakai untuk air bersih, air minum masyarakat, terutama khususnya dusun Sinang Hilir, Sinang Girang, dan disuntik untuk dusun desa dan dusun Babakan. Ada penyuntikan perpipaan dari sana untuk membantu dusun Babakan dan dusun desa. Jadi otomatis imbas dari dibukanya pariwisata itu pasti ada imbasnya ke air bersih. Jadi saya pertimbangkan tidak dibuka,
antisipasi aja bagaimana ini air bersih supaya tidak tercemar, itu aja. Jadi saya bukan tidak mengizinkan sekarang juga, bukan tidak mendukung, bukan tidak merespon sekarang Kabupaten Pakuwiran, tapi dampaknya di masyarakat. Jadi katanya jadi air tercemar, saya bukan ahli kesehatan, tetap air mah jernih datang ke rumah. Saya bukan ahli kesehatan, dianggap bersih aja, tapi katanya itu kalau datang dari sumbernya ada air keruh, waktu ada. Emang saya nggak pernah ke sana, belum pernah capek lah. Baru satu kali dulu belum dibuka sama orang Pakuwiran. Jadi dulu kalau diidentifikasi cek luas hutan, objek bisa diobjekkan lah gitu kan bahasa Sunda biasa tahu. Catat di daftar RKP RPJMD belum lengkap, saya masih di sini PJS bukan definitif, jadi pasti paling masuk di 2022 atau 2021. Saya mendukung untuk pertama satu untuk menggayat investor lah, intinya menarik investor dari luar untuk berjualan di sini atau gimana, minta saham di Cipaku, dan mungkin akan membentuk PAD. Kalau begitu bisa meningkatkan PAD kalau dikelolanya oleh secara terstruktur, terorganisir, itu pasti ada untuk pemasukan. Untuk selanjutnya Cipaku jadi terkenal barangkali kalau ada objek wisata. Itu aja kemauan saya. Cuma yang jadi kendala itu airnya dipakai. Jadi tegak bukan tidak mau dibangun juga mau diajukan ke dinas pariwisata atau ke mana. Cuman terkendalanya air itu dari 2006 sudah dipergunakan untuk air bersih. Kalau sekonyong-konyong saya sekarang 2020 langsung mengizinkan atau membuat tanpa persetujuan masyarakat, otomatis benar bagi saya. Jadi terpaksa saya mengadakan musyawarah untuk persetujuan, tapi dengan catatan juga. Jadi pariwisata berjalan, air tidak terganggu.